1A 119090 dari kelas R003 atau C, dan merupakan mahasiswa dari program studi kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Jambi. Dan pada kali ini saya akan membahas mengenai materi dari standar dan pedoman SPLK atau Sistem Verifikasi Legalitas Kayu. Bagaimana keterangannya dan bagaimana materinya? Langsung aja kita bahas tentang analisis standar dan pedoman SPLK. Standar dan pedoman SPLK atau Sistem Verifikasi dan Legalitas Kayu disusun oleh saya sendiri, Indah Dwi Rahmadiani, dengan NIM L 1A 119090 dari kelas R003 dengan dosen pengampu Dr. Forst Bambang Irawan, SP MSc IPU, dan program studi kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Jambi. Adapun pokok bahasan yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini ada 6 pokok bahasan. Yang pertama adalah apa itu SPLK dan mengapa harus ada SPLK. Yang kedua, apa manfaat, tujuan serta prinsip dari SPLK. Dan yang ketiga, siapa pelaku utama dalam SPLK dan apa dasar hukum pelaksanaan SPLK. Dan yang keempat, siapa yang harus menerapkan SPLK. Dan yang kelima, standar legalitas atau SPLK. Dan yang terakhir adalah pedoman pelaksanaan verifikasi legalitas kayu. Baik, pada kesempatan kali ini kita langsung saja masuk kepada pokok pembahasan yang pertama, yaitu pasti banyak sekali yang bertanya-tanya mengenai apa itu sebenarnya SPLK itu sendiri. Baik, SPLK atau Sistem Verifikasi dan Legalitas Kayu merupakan sistem pelacakan yang disusun secara multi-stakeholder untuk memastikan legalitas sumber kayu yang beredar dan diperdagangkan di Indonesia, yang dimana SPLK itu sendiri dikembangkan untuk mendorong implementasi peraturan pemerintah yang berlaku terkait perdagangan dan peredaran hasil hutan yang legal di Indonesia. Dan pasti banyak yang bertanya-tanya juga, mengapa harus ada SPLK? Jadi, SPLK itu atau Sistem Verifikasi Legalitas Kayu diterapkan di Indonesia untuk memastikan agar semua produk kayu yang beredar dan diperdagangkan di Indonesia itu memiliki status yang legalitasnya yang meyakinkan. Dan sehingga membuat konsumen di luar negeri pun tidak perlu meragukan legalitas kayu dari Indonesia, serta unit manajemen hutan tidak perlu khawatir lagi bahwa hasil kayunya itu diragukan keabsahannya, dan industri berbahan kayu yakin akan legalitas sumber bahan baku kayunya sehingga lebih mudah meyakinkan pembeli di luar negeri. Dan banyak juga yang bertanya, sebenarnya apa sih yang melatar belakangi dari penerapan SPLK itu sendiri? Yang melatar belakangi penerapan SPLK yaitu komitmen dari pemerintah dalam memerangi pembalakan liar dan perdagangan kayu ilegal. Itulah yang melatar belakangi adanya penerapan SPLK. Dan adanya perwujudan dari good forest governance menuju pengelolaan hutan lestari. Dan adanya permintaan atas jaminan legalitas kayu dalam bentuk sertifikasi dari pasar internasional, khususnya dari Uni Eropa, Amerika Serikat, Jepang, dan Australia. Dan masuk ke dalam pokok bahasan yang kedua, yaitu manfaat dari SPLK. Manfaat dari SPLK yang pertama adalah membangun suatu alat verifikasi legalitas yang kredibel, efisien, dan adil sebagai salah satu upaya mengatasi persoalan pembalakan liar. Dan yang kedua adalah SPLK memberi kepastian bagi pasar di Eropa, Amerika, Jepang, dan negara-negara tetangga bahwa kayu dan produk kayu yang diproduksi oleh Indonesia ini
merupakan produk yang legal dan berasal dari sumber yang legal. Dan yang ketiga adalah memperbaiki administrasi tata usaha hutan secara efektif. Dan yang keempat adalah menjadi satu-satunya sistem legalitas untuk kayu yang berlaku di Indonesia. Dan yang kelima, menghilangkan ekonomi biaya tinggi. Dan yang terakhir adalah peluang untuk terbebas dari pemeriksaan-pemeriksaan yang menimbulkan ekonomi biaya tinggi. Masuk kepada tujuan dari diterapkannya SPLK. Tujuan dari SPLK ini sama halnya dengan manfaat diadakannya SPLK. Yang pertama adalah membangun suatu alat verifikasi legalitas yang kredibel, efisien, dan adil sebagai salah satu upaya mengatasi persoalan pembalakan liar. Dan yang kedua, memperbaiki tata kepemerintahan atau governance kehutanan Indonesia dan untuk meningkatkan daya saing produk kehutanan Indonesia itu sendiri. Dan yang ketiga adalah meningkatkan daya saing produk perkayuan Indonesia. Dan yang keempat, mereduksi praktek illegal logging dan illegal trading. Dan yang terakhir adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan di dalam SPLK ada beberapa prinsip yang harus dipenuhi, yaitu yang pertama adalah tata kelola kehutanan yang baik atau governance. Dan yang kedua adalah adanya keterwakilan atau representatif. Dan yang terakhir adalah transparansi atau keterbukaan. Atau yang sering dibahas adalah yang sering dibahas di manfaat dan tujuan tadi adalah credibility. Sekarang kita masuk ke dalam pembahasan yang ketiga, yaitu siapa pelaku di dalam SPLK ini dan apa dasar hukum pelaksanaan SPLK. Kita bahas yang pertama mengenai siapa pelaku dari SPLK itu sendiri. Yang pertama adalah Kementerian Kehutanan, yang dimana Kementerian Kehutanan ini sebagai pembuat kebijakan. Fungsi pembinaan menetapkan LP PHPL atau LPLK sebagai unit pengelolaan informasi PLK. Dan yang kedua adalah Komite Akreditasi Nasional atau yang sering disingkat dengan KAN, melakukan akreditasi terhadap LP PHPL atau lembaga penilai pengelolaan hutan produksi lestari dan lembaga verifikasi legalitas kayu. Dan yang ketiga adalah lembaga penilai pengelolaan hutan produksi lestari dan lembaga verifikasi legalitas kayu, di mana melakukan penilaian kinerja PHPL dan atau melakukan verifikasi legalitas kayu berdasarkan sistem dan standar yang telah ditetapkan pemerintah. Dan yang keempat adalah audit. Audit di sini yaitu sebagai pemegang izin atau pada hutan hak yang berkewajiban memiliki sertifikat PHPL atau sertifikat pengelolaan hutan produksi lestari dan sertifikat legalitas kayu atau sering disebut dengan SLK. Dan yang terakhir adalah pemantau independen. Pemantau independen yaitu adalah masyarakat madani, baik perorangan atau lembaga yang berbadan hukum Indonesia, yang menjalankan fungsi pemantauan terkait dengan pelayanan publik di bidang kehutanan seperti penerbitan SPHPL dan SLK. Dan yang kedua adalah mengenai tentang dasar hukum dari pelaksanaan SPLK, di mana ada 4
dasar hukum yang melandasi pelaksanaan dari SPLK itu sendiri. Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007, Junto Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan. Dan yang ketiga adalah Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 38 Menhut 2 2009 Junto Permenhut P68 Menhut 2 tahun 2011 Junto Permenhut P45 garing Menhut 2 garing tahun 2012 Junto Permenhut P42 garing Menhut 2 garing tahun 2013 yang dimana tentang standar dan pedoman penilaian kinerja PHPL dan PLK pada pemegang izin atau pada hutan hak. Dan yang terakhir adalah Peraturan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan Nomor P6 BPPHH tahun 2012 tentang pedoman pelaksanaan penilaian kinerja PHPL dan PLK. Siapakah yang harus menerapkan PLK? Yang pertama adalah pemegang izin usaha pengelolaan hasil hutan kayu pada hutan alam, hutan tanaman, dan restorasi ekosistem. Dan yang kedua adalah hutan kemasyarakatan, hutan desa, dan hutan tanaman rakyat. Yang ketiga adalah pemilik izin pemanfaatan kayu atau yang sering disingkat dengan IPK. Dan yang keempat, pemilik hutan hak atau hutan rakyat. Dan yang kelima, pemegang izin usaha industri primer hutan kayu dan IUI atau izin usaha industri dan TDI. Masuk ke pokok bahasan yang ketiga mengenai standar legalitas SPLK. Menurut Peraturan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan Nomor B48-6-BPPHH tahun 2012 mengenai standar dan pedoman penilaian kinerja pengelolaan hutan produksi lestari dan verifikasi legalitas kayu. Yang pertama, SPLK pada hutan negara yang dikelola oleh pemegang izin dan pemegang hak pengelolaan. Yang kedua, SPLK pada hutan negara yang dikelola oleh masyarakat, hutan tanaman rakyat, hutan kemasyarakatan, dan hutan desa. Yang ketiga, SPLK pada hutan hak, dan yang keempat, SPLK pada pemegang IPK atau izin atau IPK izin pemanfaatan kayu. Dan yang keempat adalah SPLK pada pemegang IPK atau izin pemanfaatan kayu. Dan selanjutnya yang kelima adalah SPLK pada pemegang IUI PHHK dan IUI, di mana IUI PHHK adalah izin usaha industri primer hasil hutan kayu dan IUI adalah izin usaha industri. Dan yang keenam, SPLK pada TDI atau tanda daftar industri. Yang keenam adalah SPLK pada industri rumah tangga dan pengrajin. Dan yang terakhir adalah SPLK pada TPT atau tempat
penampungan terdaftar. Standar legalitas dari SPLK itu sendiri, yaitu SPLK diterapkan secara wajib atau mandatory untuk meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan hutan dan menjaga kredibilitas legalitas kayu dari Indonesia. Adapun ruang lingkup dari pedoman standar verifikasi legalitas kayu itu sendiri adalah pedoman ini mencakup pelaksanaan verifikasi legalitas kayu pada izin usaha pengelolaan hasil hutan kayu, hutan alam, hutan tanaman, restorasi ekosistem, hak pengelolaan, izin pemanfaatan kayu atau hutan negara yang dikelola oleh masyarakat. Kegiatan pelaksanaan verifikasi legalitas kayu ada 4 tahapan. Yang pertama adalah permohonan verifikasi. Dan yang kedua, perencanaan dari verifikasi, dan yang ketiga adalah pelaksanaan verifikasi, dan yang keempat adalah tata cara verifikasi. Kita masuk ke yang pertama tentang permohonan verifikasi. Yang A, pemegang izin atau pemegang hak pengelolaan mengajukan permohonan verifikasi kepada LPLK dengan memuat sekurang-kurangnya ruang lingkup verifikasi, profil audit, dan informasi lain yang diperlukan dalam proses verifikasi legalitas kayu dengan tembusan kepada Direktur Jenderal, Kepala Dinas Provinsi, dan Kepala Balai. Yang B adalah di mana khusus pemegang izin pemanfaatan kayu atau izin usaha pengelolaan hasil hutan kayu atau hutan tanaman, hutan rakyat, pengajuan permohonan verifikasi kepada lembaga verifikasi legalitas kayu dilakukan sebelum melakukan pengangkutan kayu keluar lokasi IPK atau IUPHK HTHR. Di mana yang pertama adalah dalam hal sedang atau dalam proses pengurusan IUPHK HTHR, permohonan verifikasi legalitas kayu dilakukan pada saat pengurusan izin. Atau yang kedua, dalam hal IPK atau IUPHK HTHR sedang beroperasi, atau permohonan verifikasi legalitas kayunya dilakukan selama periode izin. Dan selanjutnya, yang D, yang C, sebelum melakukan kegiatan verifikasi, lembaga verifikasi legalitas kayu melakukan pengkajian, permohonan verifikasi, dan memelihara rekaman untuk jaminan. Hal ini bertujuan supaya yang pertama, persyaratan verifikasi didefinisikan dengan jelas, dipahami, dan didokumentasikan. Dan yang kedua adalah tidak terdapat perbedaan pengertian antara lembaga verifikasi legalitas kayu dengan audit. Dan yang ketiga, lembaga verifikasi legalitas kayu ini mampu melaksanakan verifikasi legalitas kayu yang diminta dan menjangkau lokasi operasi audit. 4. Agar mengirimkannya di website kementerian
selambat-lambatnya 7 hari kalender sebelum pelaksanaan verifikasi. Dan yang terakhir, agar hal tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam proses verifikasi. Dan yang D, di mana dalam hal pemegang hak pengelolaan mengajukan permohonan PLK secara multikolasi atau multi-site, maka lembaga verifikasi legalitas kayu menindaklanjutinya dengan meminta hasil internal audit secara keseluruhan atau 100%. Dan yang terakhir, yang E, di mana lembaga verifikasi legalitas kayu ini menyelesaikan urusan kontrak kerja dengan audit. Perencanaan verifikasi. Yang pertama yaitu adanya persiapan. Yang pertama yaitu adanya persiapan, di mana yang pertama, lembaga verifikasi legalitas kayu ini mempersiapkan rencana kegiatan verifikasi. Di dalam mempersiapkan rencana kegiatan verifikasi ini, ada 4 hal yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama adalah penunjukan personil tim audit yang terdiri dari auditor dan auditor sendiri. Dan yang kedua, yaitu konsultasi publik dalam pelaksanaan verifikasi legalitas kayu pada audit, khusus untuk hutan negara yang dikelola oleh masyarakat. Itu tidak diperlukan konsultasi publik. Dan yang ketiga, harus menentukan jadwal dan tata waktu pelaksanaan kegiatan verifikasi. Dan yang keempat, yaitu di mana dokumen rencana kerja auditor. Yang kedua, di mana lembaga verifikasi legalitas kayu ini mengumumkan secara tertulis rencana pelaksanaan verifikasi legalitas kayu dengan waktu selambat-lambatnya 14 hari sebelum pelaksanaan melalui website lembaga verifikasi legalitas kayu, website kementerian, di desa atau kelurahan, lokasi audit dan atau media massa, serta menyampaikan surat pemberitahuan kepada TI tentang rencana pelaksanaan. Dan yang ketiga, lembaga verifikasi legalitas kayu ini menyampaikan permohonan pengumuman pelaksanaan legalitas kayu kepada kementerian selambat-lambatnya 10 hari sebelum rencana pengumuman di website kementerian. Dan yang keempat, kementerian mengumumkan di mana kementerian mengumumkan rencana pelaksanaan verifikasi. Dan yang terakhir adalah berdasarkan permohonan verifikasi audit dan atau pengumuman rencana verifikasi oleh lembaga verifikasi legalitas kayu, kementerian dapat memberikan informasi terkait audit itu sendiri. Dan kita masuk ke dalam perencanaannya, di mana yang pertama, lembaga verifikasi legalitas kayu menginformasikan kepada audit mengenai dokumen yang dibutuhkan dalam proses verifikasi legalitas kayu dan meminta kepada audit untuk menunjuk manajemen representatifnya. Dan yang kedua, di mana lembaga verifikasi legalitas kayu menginformasikan dan melaporkan rencana audit kepada dinas provinsi yang membidangi kehutanan dan BPHP setempat dan atau SKDP terkait, di mana surat pemberitahuan dilengkapi dengan daftar nama dan waktu pelaksanaan verifikasi. Dan yang terakhir, di mana dalam hal terdapat perubahan rencana audit, LK dan pihak
LVLK atau Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu wajib menyampaikan perubahan rencana. Yang ketiga, tentang pelaksanaan verifikasi. Yang pertama yaitu tentang pertemuan pembukaan. Pertemuan pembukaan ini meliputi yang pertama adalah pertemuan pembukaan adalah pertemuan antara tim audit dengan audit yang bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup jadwal, metodologi, dan prosedur verifikasi serta meminta surat kuasa dan atau tugas manajemen representatif. Dan yang selanjutnya, diharapkan dari pertemuan tersebut diharapkan ketersediaan, kelengkapan, dan transparansi data-data yang dibutuhkan oleh tim audit dapat dipenuhi oleh audit. Dan yang ketiga, hasil pertemuan dituangkan dalam bentuk berita acara pertemuan pembukaan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan dilampiri dengan daftar hadir pertemuan pembukaan. Dan yang terakhir, Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu menetapkan rencana audit yang menjamin pelaksanaan audit dapat memenuhi persyaratan SNI, ISO atau YC 19011 tahun 2012. Yang kedua, tentang verifikasi dokumen dan observasi lapangan. Di mana dalam verifikasi dokumen dan observasi lapangan ini ada 3 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, verifikasi dokumen. Verifikasi dokumen adalah kegiatan yang dilakukan oleh tim audit untuk menghimpun atau mempelajari data dan dokumen audit dan menganalisis menggunakan kriteria dan indikator yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang ada. Dan yang kedua, di mana mengenai observasi lapangan. Observasi lapangan adalah kegiatan yang dilakukan oleh tim audit untuk menguji kebenaran data melalui pengamatan, pencatatan, uji petik, dan penelusuran dan menganalisis menggunakan kriteria dan indikator yang telah ditetapkan untuk dapat melihat pemenuhannya. Dan yang terakhir adalah tentang verifikasi dan observasi lapangan. Ini dilakukan selambat-lambatnya selama 21 hari dan diakhiri dengan pertemuan penutup. Dan yang ketiga mengenai pertemuan penutup. Dan di dalam pertemuan penutup ini pun ada 2 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah pertemuan penutup adalah pertemuan antara tim audit dengan audit yang memaparkan hasil dari verifikasi dan melakukan konfirmasi hasil dan temuan di lapangan. Dan yang kedua, di mana hasil dari pertemuan penutup itu dituangkan dalam bentuk notulensi pertemuan penutup yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan dilampiri dengan daftar hadir pertemuan penutup. Dan yang keempat adalah tentang tata cara verifikasi. Yang pertama yaitu verifikasi dilakukan Yang keempat yaitu mengenai tata cara verifikasi. Yang pertama, verifikasi dilakukan terhadap dokumen audit dalam kurun waktu 12 bulan terakhir, di mana dalam hal ini dapat menggunakan kombinasi sensus dan sampling
dengan memperhatikan volume dokumen. Yang pertama, verifikasi dilakukan terhadap dokumen pada pemegang IPK atau IUPHK HTHR dalam rentang waktu 12 bulan terakhir atau sejak IPK atau IUPHK HTHR diberikan. Dan yang kedua, verifikasi terhadap pemegang IPK atau IUPHK HTHR dilakukan sebelum pengangkutan atau pemindah tanganan kayu keluar dari lokasi IPK atau IUPHK HTHR. Dan yang ketiga, mengenai verifikasi terhadap dokumen penerbangan dilakukan secara sensus 100%. Dan yang B, dalam hal pada saat dilakukannya verifikasi terdapat kriteria, indikator atau prior yang tidak perlu dilakukan verifikasi. Tim audit memberikan catatan dan penjelasan saja. Dan yang C, di mana pemegang IUPHK HTR, IUPHK HKM, IUPHK Hutan Desa dapat mengajukan verifikasi legalitas kayu secara kelompok atau multilokasi. Dan yang D, dalam hal verifikasi legalitas kayu dilakukan secara kelompok atau multilokasi, maka kelompok tersebut harus menyiapkan 4 hal. Yang pertama adalah memiliki akta notaris atau dokumen kesepakatan tentang pembentukan kelompok. Yang kedua, memiliki kepengurusan kelompok. Dan yang ketiga, memelihara seluruh dokumen yang mencakup persyaratan yang ada di dalam standar verifikasi legalitas kayu, antara lain nama dan informasi setiap anggota dan dokumen terkait lainnya. Dan yang keempat, di mana anggota kelompok harus memiliki jenis izin usaha yang sama. Yang E, dalam hal verifikasi legalitas kayu dilakukan secara kelompok, maka yang pertama, kelompok telah melakukan internal audit pemenuhan verifikasi legalitas kayu sebesar 100% terhadap anggotanya karena akan dimasukkan ke dalam standar. Yang kedua, verifikasi awal dilakukan secara sensus terhadap seluruh anggota kelompok. Dan yang ketiga, apabila terdapat satu atau lebih anggota yang dinyatakan tidak memenuhi, maka anggota tersebut dikeluarkan dari keanggotaan kelompok. Dan yang keempat, penambahan anggota kelompok maksimal 30% dari jumlah anggota awal. Dan yang terakhir atau yang kelima, di mana anggota baru mendapatkan fasilitas sertifikat setelah diadakannya penilikan. Dan yang F, yaitu di dalam hal verifikasi legalitas kayu dilakukan secara multilokasi, maka hal yang perlu diperhatikan adalah yang pertama, kelompok telah melakukan internal audit pemenuhan verifikasi legalitas kayu sebesar 100% terhadap anggotanya. Yang kedua, sertifikasi multilokasi dapat dilakukan dengan beberapa syarat. Yang pertama adalah proses pengelolaan untuk setiap lokasi atau site adalah sama. Dan yang kedua, terdapat sistem manajemen yang terkendali yang dituangkan ke dalam dokumen kesepakatan atau anggaran dasar atau anggaran rumah tangga atau akte pendirian kelompok. Dan yang ketiga, audit mampu menyediakan informasi tinjauan manajemen terhadap perubahan dokumen serta rencana audit internal dan evaluasi hasilnya. Dan yang ketiga, di mana verifikasi awal dilakukan secara sampling atau secara sampel contoh terhadap jumlah tertentu sekurang-kurangnya akar N dan dalam masa berlaku sertifikat semua anggota kelompok terverifikasi.
Dan yang keempat, di mana adanya penambahan anggota kelompok maksimal 30% dari jumlah anggota awal. Yang kelima, anggota baru mendapatkan fasilitas sertifikat setelah diadakannya pendidikan. Dan yang keenam, dalam hal terdapat ketidaksesuaian pada anggota sertifikasi multilokasi, maka sertifikat multilokasi menjadi tidak berlaku. Dan yang G, bagi pemegang hak pengelolaan, verifikasi awal dilakukan secara sampling terhadap jumlah tertentu yang memastikan bahwa dalam semua KPH dalam wilayah divisi regional terverifikasi. Dan yang terakhir yang H, di mana penilikan bagi pemegang hak pengelolaan dilakukan terhadap KPH yang belum diverifikasi sebelumnya. Masuk ke dalam pembahasan selanjutnya yang mengenai pengambilan keputusan. Di mana di dalam pengambilan keputusan pertama yaitu yang berstatus personil tetap lembaga verifikasi legalitas kayu berdasarkan laporan tim audit. Di mana dalam hal itu diperlukan pengambilan keputusan dapat didampingi personil yang memahami substansi verifikasi yang bukan berasal dari tim audit yang bersangkutan. Yang kedua, audit dinyatakan lulus apabila seluruh norma penilaian pada standar verifikasi legalitas kayu ini dinyatakan memenuhi. Dan yang ketiga, di mana lembaga verifikasi legalitas kayu menerbitkan sertifikat legalitas kayu bagi audit yang dinyatakan lulus dan membuat kontrak sublisensi penggunaan tanda fee legal dengan audit. Dan yang keempat, di mana dalam hal audit dinyatakan tidak lulus, maka lembaga verifikasi legalitas kayu ini menyampaikan laporan hasil keputusan kepada audit untuk mengajukan banding dengan waktu selambat-lambatnya 14 hari sejak penyampaian keputusan. Dan yang kelima, dalam hal tidak terdapat banding, hasil keputusan verifikasi ini akan diumumkan selambat-lambatnya 49 hari. Dan sedangkan dalam hal terdapat banding, maka penyelesaian dan keputusan banding dilaksanakan selambat-lambatnya 20 hari. Dan yang terakhir, mengenai pengumuman hasil keputusan verifikasi disertai dengan resum hasil verifikasi dilakukan melalui website Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu dan website dari Kementerian. Masuk ke dalam pembahasan selanjutnya mengenai resertifikasi. Ada 4 hal di dalam resertifikasi. Kita bahas yang pertama, yaitu tentang resertifikasi ini diberlakukan hanya untuk izin usaha pengelolaan hasil hutan kayu, hutan kemasyarakatan, lalu IUPHHK HD atau hutan desa, dan IUPHHK hutan tanaman rakyat, dan IUPHHK hutan tanaman hutan rakyat, dan izin pemanfaatan kayu. Dan yang kedua, selambat-lambatnya melakukan resertifikasi ini adalah 6 bulan sebelum berakhirnya masa berlaku sertifikat legalitas kayu. Maka audit mengajukan permohonan resertifikasi kepada Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu. Dan yang ketiga, di mana terhadap kepemilikan sertifikat legalitas kayu ini yang diperoleh secara berkelompok atau group certification atau multi-site certification, maka verifikasi pada proses resertifikasi ini dilakukan sesuai dengan ketentuan pada sertifikasi awal. Dan yang terakhir,
di mana keputusan hasil resertifikasi ditetapkan sebelum berakhir masa berlaku dari sertifikat legalitas kayu itu sendiri. Masuk ke dalam bahasan yang selanjutnya, yang dimana itu penerbitan sertifikasi. Yang pertama, sertifikasi legalitas kayu diberikan kepada audit yang dinyatakan lulus dengan masa berlaku untuk pemegang IUPHK hutan alam, hutan tanaman, restorasi ekosistem, hak pengelolaan, hutan tanaman rakyat, hutan kemasyarakatan, HTHR, dan hutan desa, yaitu memiliki masa berlaku selama 3 tahun. Dan untuk izin pemanfaatan kayu atau IPK berlaku selama 1 tahun. Yang kedua, sertifikat legalitas kayu sekurang-kurangnya berisi nama audit, lokasi, nomor izin, dan nama lembaga verifikasi legalitas kayu. Di mana nama LPLK ini berikut ada logonya, ada logo KAN, ada tanggal penerbitan, ada masa berlaku dan nomor sertifikat, serta referensi standar verifikasi legalitas kayu dan ditandatangani oleh pejabat lembaga verifikasi legalitas kayu yang terdaftar di KAN. Dan yang ketiga, yaitu sertifikat legalitas kayu bagi pemegang izin usaha pengelolaan hasil hutan kayu, hutan tanaman rakyat, dan izin usaha pengelolaan hasil hutan kayu, hutan kemasyarakatan, dan izin usaha pengelolaan hasil hutan kayu, hutan desa, dan izin usaha pengelolaan hasil hutan kayu, HTHR, yang mengajukan verifikasi legalitas kayu secara kolektif. Sekurang-kurangnya berisi informasi jenis sertifikasi, yaitu di mana ada namanya group certification atau multi-site certification, yaitu terdiri dari nama kelompok, nama anggota, lokasi, nomor akte, nama lembaga verifikasi legalitas kayu, berikut logonya, logo KAN, tanggal penerbitan, masa berlaku, dan nomor sertifikat, serta referensi dari SPLK ditandatangani oleh pejabat lembaga verifikasi legalitas kayu yang terdaftar pada KAN. Dan yang keempat, yaitu mengenai lembaga verifikasi legalitas kayu menyampaikan rekapitulasi penerbitan dari penerbitan sertifikat legalitas kayu kepada Direktur Jenderal setiap 3 bulan. Dan selanjutnya mengenai tentang penilikan. Yang pertama, di mana penilaian dilakukan setiap 1 tahun sekali selama masa berlaku dari sertifikat legalitas kayu ini dilakukan selambat-lambatnya 12 bulan sejak terbitnya sertifikat legalitas kayu. Yang kedua, izin usaha pengelolaan hasil hutan kayu, hutan kemasyarakatan, izin usaha pengelolaan hutan, hasil hutan kayu, hutan desa, dan izin usaha pengelolaan hasil hutan kayu, hutan tanaman rakyat, dan izin usaha pengelolaan hasil hutan kayu, HTHR. Penilikan selambat-lambatnya 12 bulan. Dan yang ketiga, penilikan bagi izin pemanfaatan kayu atau IPK dilakukan penilikan selambat-lambatnya 6 bulan sebelum masa sertifikat berakhir. Dan yang terakhir, dalam hal audit, menghendaki penilikan dilakukan oleh lembaga verifikasi legalitas kayu selain yang menerbitkan
sertifikat legalitas kayu, maka dilakukan verifikasi lebih awal. Dan yang terakhir, keputusan hasil penelitian dapat berupa kelanjutan, pembekuan, atau pencabutan sertifikat legalitas kayu. Dan lanjutan yang pertama adalah dibentuknya audit khusus, di mana di dalam pelaksanaan audit khusus atau disebut juga dengan audit tiba-tiba dilakukan untuk memverifikasi kembali. Memverifikasi kembali tersebut yaitu di mana adanya ketidaksesuaian terhadap pemenuhan standar dari verifikasi legalitas kayu yang dilakukan oleh audit berdasarkan keluhan yang disampaikan oleh PI. Dan adanya pemenuhan standar verifikasi legalitas kayu sebagai tindak lanjut terhadap audit yang dibekukan sertifikatnya. Dan yang kedua, adanya sebelum melakukan audit khusus kepada audit. Jadi audit khusus ini diadakan sebelum melakukan audit khusus kepada audit. Dan ada yang namanya pembekuan dan pencabutan sertifikat legalitas kayu. Yang pertama yaitu SLK dibekukan atau sertifikat legalitas kayu itu dibekukan apabila di dalam pemegang sertifikat legalitas kayu tidak bersedia dilakukannya penelitian sesuai dengan tata waktu yang ditetapkan sesuai dengan prosedur dari lembaga verifikasi legalitas kayu tersebut. Dan yang B, terdapat temuan di mana adanya ketidaksesuaian sebagai hasil audit tiba-tiba. Lanjut kepada di mana SLK itu dapat dicabut atau sertifikasi legalitas kayu ini dapat dicabut apabila si pemegang sertifikat legalitas kayu ini tetap tidak bersedia untuk dilakukannya penelitian setelah 3 bulan sejak penetapan pembekuan sertifikatnya. Yang kedua, di mana secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain itu melakukan penebangan di luar blok yang sudah ditentukan, dan adanya pelanggaran hak asasi manusia, dan adanya membeli dan atau menerima atau menyimpan serta mengolah dan atau menjual kayu secara ilegal. Dan yang terakhir adalah pemegang sertifikat legalitas kayu ini kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya atau izin usahanya itu dicabut. Lanjut kepada transfer sertifikasi. Di mana di dalam transfer sertifikasi ini ada 2 hal yang perlu untuk diperhatikan. Yang pertama adalah sertifikasi legalitas kayu ini dapat ditransfer apabila di mana si sertifikat legalitas kayu ini yang diterbitkan oleh lembaga verifikasi legalitas kayu yang diakreditasi oleh KAN kepada lembaga verifikasi legalitas kayu lainnya yang diakreditasi oleh KAN dalam lingkup akreditasi yang sama yang telah ditetapkan oleh Menteri Kehutanan sesuai dengan lingkup akreditasinya. Dan yang kedua adalah transfer sertifikat diperbolehkan. Jadi transfer sertifikat ini diperbolehkan dengan beberapa alasan. Yang pertama adalah di mana adanya permintaan dari pemegang sertifikat legalitas kayu, dan yang kedua adalah di mana lembaga verifikasi legalitas kayu ini dicabut akreditasinya oleh si KAN ini. Pedoman kriteria dan persyaratan personil dan auditor. Di mana persyaratan umum auditor lembaga penilai pengelolaan hutan produksi lestari dan lembaga verifikasi legalitas kayu
Yang pertama, auditor lembaga penilai pengelolaan hutan produksi lestari dan lembaga verifikasi legalitas kayu harus memiliki kemampuan sesuai dengan fungsi yang dilaksanakan, termasuk membuat pertimbangan teknis yang diperlukan. Yang kedua, di mana auditor harus memiliki keterampilan melakukan audit. Dan yang ketiga, tidak mempunyai hubungan finansial dan atau kepemilikan dan atau jasa konsultasi dengan audit yang dinilai atau diverifikasi yang dapat menimbulkan konflik kepentingan. Minimal 24 bulan sejak auditor yang bersangkutan tidak memiliki hubungan yang dimaksud. Baik, cukup materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan lebih bisa memahami standar dan pedoman dari SPLK itu sendiri. Terima kasih semuanya atas perhatiannya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rimba.